Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah alamin, pada sore hari ini yaitu hari Senin 10 Agustus 2020 kami kedatangan tamu yang berniat secara hati dan ikhlas untuk kembali kepada fitrah manusia, yaitu hanya beribadah kepada Allah, yaitu saudari Winda. Nah, saudari Winda ini dulunya adalah seorang Katolik ya Pak ya. Nah, ini tadi sudah sharing lama tentang konsep ketuhanan, tentang agama, bahkan sejarah para nabi dan para rasul. Akhirnya semakin menguatkan beliau untuk masuk Islam ya. Mungkin bagi teman-teman ingin bertanya Mbak ini hal yang akhirnya memutuskan jenengan itu masuk Islam itu perihal apa Mbak? Cerita mungkin akhirnya jenengan dari Katolik yang dari kecil keluarga Katolik akhirnya hari ini ingin memutuskan masuk Islam, mungkin bisa diberikan sharing kepada teman-teman. Ya. Terima kasih Bapak Agus. Ya, di sini saya juga sedikit sharing ya, kenapa saya kepengen untuk menjadi terketuk hati saya untuk menjadi seorang mu'alaf. Karena pada waktu itu ya berawal dari saya tuh punya teman itu ya, kita sharing dengan teman itu bagaimana sih agamamu, kalau berdoa bagaimana, kemudian saya sebutkan dan dia juga menjelaskan untuk berdoa secara Islam tuh seperti ini. Kemudian dari beberapa waktu kemudian saya juga bermimpi di mana mimpi itu saya bertemu dengan seseorang tinggi, besar, kemudian dia tuh bercahaya, tidak terlihat mukanya, hanya cahaya saja. Dia tidak berkata-kata dengan saya secara mulut, tetapi dia berkata-kata secara hati gitu, dimana dia menuntun saya untuk melakukan sholat. Dia mengajarkan saya untuk tahap-tahapan sholat, tahap pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan surat-surat yang harus dibaca begini gitu. Dia menuntun saya seperti itu. Kemudian saya dibawa di di luar, di tanah lapang luas sekali. Di situ sepi sekali dan gelap. Di situ saya diperlihatkan oleh kayak jin, setan dan semua makhluk-makhluk seperti itu. Kemudian orang itu menuntun saya untuk membaca Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Kemudian saya mengucapkan Astaghfirullahalazim, 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 dan seketika itu juga makhluk-makhluk kayak jin, setan itu semuanya hilang, bersih semuanya, bersamaan dengan orang yang tadi pun juga kemudian terus menghilang. Dan saat itu juga saya terbangun dan terkaget gitu. Pada waktu setelah saya bangun, saya sih merasa itu hal yang biasa saja gitu. Itu hanya mimpi saja, karena saya dalam pikiran itu saya tidak bermaksud untuk menjadi seorang mu'alaf, tidak bermaksud untuk mengenal Islam, karena saya mengimani agama saya adalah agama Katolik gitu. Kemudian berlambatnya waktu itu saya kok semakin pengen mendalami Islam, di mana saya ingin melakukan apa yang telah diajarkan sama orang yang dalam mimpi itu tadi. Kemudian saya searching di YouTube, kemudian saya membaca buku-buku semuanya, gerakan-gerakan sholat, bacaannya gitu. Setelah itu saya belajar untuk melakukan tahap-tahapan sholat itu gitu. Termasuk di situ belajar perbandingan agama itu ya? Iya, saya juga tidak hanya terus saya saya menjadi Islam, saya mau alaf, enggak, saya perbandingan. Agama Katolik seperti ini. Saya juga membuka Al-Quran begini. Kemudian saya buka di Injil, begini gitu. Jadi saya tidak hanya menelan mentah-mentah, istilahnya seperti itu Pak ya. Kemudian pada waktu itu saya juga harus belajar surat-surat pendek, di mana di dalam sholat itu kan juga harus diucapkan. Nah, disitulah saya membaca pertama kali membuka Al-Quran, karena saya masih awam dan bingung. Saya seorang Katolik, saya tidak bisa membuka Al-Quran. Saya buka ya seperti biasa dari depan. Ternyata kalau Al-Quran itu membukanya dari belakang gitu. Saya buka dari depan, saya ketemu dengan surat Al-Ikhlas, yaitu dari Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari situ saya tahu bahwa konsep ketuhanan itu, bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu Esa yang harus kita
muliakan yang harus kita sembah. Ya, begitu. Dengan begitu lambat laun dari situ saya belajar sholat semuanya, saya membaca Al-Qur'an, begitu Pak. Nggih. Alhamdulillah. Ini tadi kisah cerita beliau dan alhamdulillah kami dipertemukan pada hari ini. Kita akan mengukuhkan akan syahadat saudari kita yaitu saudari Winda. Nanti pegang tangan istri saya, ya. Nanti ikutin kata-kata saya dan istri saya, nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Beri selamat. Ya Allah. Ya Allah, guys, mudah-mudahan Allah meneguhkan saudari kita baru yaitu saudari Winda, dan mudah-mudahan semakin banyak orang mendapatkan hidayah kembali kepada fitrahnya manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi ibadah-ibadah selain daripada Allah SWT. Dan mudah-mudahan banyak orang semakin mengikuti ajaran para nabi dan para rasul yang mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi ibadah-ibadah selain daripada Allah. Dan para nabi dan para rasul, mereka itu tidak pernah mengajak umat ini untuk menyembah dia atau menjadikan dia sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan, aku ini adalah utusan Allah, maka sembahlah oleh kalian itu Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Esa. Ya, mungkin ini dari kami Mu'alaf Center Semarang. Akhiru dawana usikum wa nafsi taqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.